Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di video kali ini kita akan membahas tentang teorema 5.4.3 kekontinuan seragam. Namun sebelum kita bahas teoremanya, terlebih dahulu kita bahas sekilas definisi 5.4.1 kekontinuan seragam, di mana bunyi definisinya adalah misalkan A himpunan bagian dari real dan F fungsi pada A ke real, dikatakan F kontinu seragam pada A apabila untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X, U anggota A sebarang bilangan yang memenuhi, jika harga mutlak X kurang U lebih kecil delta epsilon, maka harga mutlak Fx kurang Fu juga lebih kecil dari epsilon. Nah, dari definisi ini kita dapat ketahui bahwa yang menjadi salah satu dari ciri kekontinuan seragam adalah apabila nilai delta bergantung dengan epsilon. Ya. Kemudian kita bahas teorema 5.4.3. Bunyi teoremanya adalah misalkan I interval tertutup terbatas dan F fungsi pada I ke real kontinu pada I, maka F kontinu seragam pada I. Nah, dari teorema 5.4.3 ini kita dapat membuktikannya dengan menggunakan grafik yang mengacu atau berpedoman dengan definisi 5.4.1. Kita gambar bentuk grafiknya. Nah, dikatakan misalkan I adalah interval tutup terbatas. I yaitu tertutup terbatas A, B. Di sini adalah nilai A dan nilai B. I adalah interval tutup terbatas. Nah, jarak antara A menuju B inilah yang dikatakan dengan harga mutlak A kurang B atau selisih jarak ke B. Nah, di antara A sampai B tentu terdapat titik-titik lain yang menghubungkan antara A ke B. Nah, titik inilah yang dinamakan dengan delta. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu harga mutlak A kurang B lebih kecil dari delta. Maka terbukti pada pernyataan ini. Nah, dikatakan harga mutlak X kurang U lebih kecil delta epsilon, maka Fx kurang Fu lebih kecil dari epsilon. Nah, harga mutlak A kurang B lebih kecil dari delta, maka mengakibatkan harga mutlak Fa kurang Fu lebih kecil dari epsilon. Nah, di mana letak Fa dan Fb? Itu di sini. Nilai Fa dan nilai Fb. Fa dikurang Fb, harga mutlak Fa dikurang harga mutlak Fb lebih kecil dari epsilon. Sama dengan harga mutlak A dikurang B, maka di antara Fa menuju ke Fb tentu juga terdapat titik-titik yang menghubungkan Fa ke Fb. Nah, titik inilah yang dikatakan dengan nilai epsilon dan seterusnya. Maka harga mutlak Fa kurang
FB lebih kecil dari epsilon. Nah, di mana dia dikatakan kontinu seragam? Di antara A menuju B terdapat nilai delta, dan di antara FA menuju FB terdapat nilai epsilon. Nah, A menghubungkan ke FA, B ini bisa jadi dikatakan nilai limitnya. Nah, oleh karena itu nilai delta antara A ke B tentu terdapat nilai yang sama dengan nilai epsilon antara FA ke FB. Terdapat nilai epsilon yang sama dengan nilai delta. Nah, dari sini kita ketahui bahwa nilai delta bergantung dengan nilai epsilon. Inilah dikatakan dia kontinu seragam. Terbukti dia bahwa jika nilai mutlak A kurang B lebih kecil delta epsilon, maka nilai mutlak FA kurang FB juga lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya agar lebih memahami, kita lanjutkan dengan contoh. Berikut ini adalah contoh pembuktian dari teorema 5.4.3 berdasarkan definisi 5.4.1, di mana F kontinu seragam pada interval 1/n di mana n anggota dari n bilangan asli, karena untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat nilai delta sama dengan epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap x, y anggota 1/n mana n anggota bilangan asli dengan harga mutlak x kurang y lebih kecil dari delta, maka berlaku harga mutlak fx kurang fy sama dengan harga mutlak x kurang y lebih kecil dari epsilon. Nah, dari pernyataan di sini dapat kita buktikan dengan menggunakan grafik yang sama pada teorema sebelumnya. Nah, di sini dikatakan F kontinu seragam pada interval barisan 1/n. Kita ambil nilai barisan 1/n pada interval tertutup 1/4, 1/2 pada interval tertutup. Nah, dari sini dapat kita buktikan menggunakan grafik. Nah, ini titik 1/4 dan titik 1/2. 1/4, 1/2. Nah, tadi dikatakan untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat nilai delta yang sama dengan nilai epsilon. Di mana nilai epsilon? Ya, nilai epsilon terdapat antara 1/4 sampai 1/2. Nilai epsilon. Nah, dikatakan tadi nilai epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat nilai delta yang sama dengan epsilon. Nah, nilai epsilon yang lebih besar dari 0 antara interval 1/4 sampai 1/2, yaitu dari sini menuju ke 1/2, maka terdapat nilai delta yang sama dengan nilai epsilon. Misal kita ambil nilai epsilonnya itu adalah 1/3. Tentu kita dapat buktikan juga nilai delta antara 1/4 sampai 1/2 terdapat juga nilai 1/3. Oleh karena itu, dari sini kita dapat simpulkan bahwa
nilai delta sama dengan nilai epsilon. Nah, di mana dikatakan sebelumnya ciri dari kontinus seragam adalah apabila nilai delta selalu bergantung dengan nilai epsilon. Nah, dari contoh ini kita simpulkan bahwa ada keterkaitan dari nilai delta dengan nilai epsilonnya. Nah, itulah contoh dari teorema kontinus seragam 5.4.3. Nah, itu tadi penjelasan